Selama berabad-abad, masyarakat menempatkan masa muda di atas singgasana, memuja-muja fase kehidupan ini sebagai masa emas yang tak tergantikan. Kita diajarkan bahwa usia muda adalah waktu yang ideal untuk membangun karier cemerlang, membentuk hubungan yang kokoh, dan mencapai puncak pencapaian. Poster motivasi, kisah sukses, dan budaya pop memperkuat narasi ini. Jika tidak sukses sebelum usia tertentu, maka seseorang dianggap gagal memanfaatkan potensi hidupnya. Namun, di balik kilauan narasi tersebut, ada pertanyaan mendalam yang jarang diajukan. Apakah benar ini semua yang ada dalam hidup? Apakah masa muda harus menjadi satu-satunya fase untuk mengejar kesuksesan dan makna? Ketika seseorang memasuki usia 40, seringkali muncul gelombang perenungan yang tak terduga. Tujuan hidup yang selama ini dikejar dengan penuh semangat mulai dipertanyakan. Prestasi yang dulunya terasa memuaskan kini mungkin kehilangan makna. Bahkan, banyak yang merasa seperti mengejar standar eksternal yang tidak pernah benar-benar mereka pilih sendiri. Apakah pencapaian ini benar-benar cerminan diri sejati, atau hanya hasil dari mengikuti ekspektasi yang diwariskan oleh masyarakat? Narasi tradisional tentang usia muda seringkali menyisihkan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang terus bertumbuh. Kehidupan bukanlah sprint yang hanya berakhir dengan sukses di awal, melainkan perjalanan panjang yang penuh dengan transformasi. Mengapa kita harus mendefinisikan kesuksesan hanya dalam satu fase kehidupan? Masa muda memang penting, tetapi seringkali menjadi fase eksperimentasi, bukan puncak kehidupan. Ini adalah saat di mana seseorang membangun persona, topeng yang membantu mereka beradaptasi dengan dunia sosial dan profesional. Namun, persona ini seringkali terbentuk bukan dari refleksi diri yang dalam, melainkan dari kebutuhan untuk diterima dan memenuhi standar eksternal. Akibatnya, ketika mencapai paruh baya, banyak yang mendapati diri mereka merasa kosong, meskipun secara eksternal terlihat sukses. Mereka mulai bertanya, apakah semua ini mencerminkan siapa diri saya yang sejati? Pertanyaan-pertanyaan mendalam ini bukan tanda krisis, melainkan panggilan untuk menggali makna yang lebih otentik. Menggugat narasi tradisional tentang usia muda, berarti mengakui bahwa pencarian makna dan transformasi pribadi tidak berhenti setelah masa muda berlalu. Justru, seringkali di usia yang lebih matang, kita memiliki kedalaman refleksi yang lebih besar, kemampuan untuk meregulasi emosi dengan lebih baik, dan kebijaksanaan untuk memilih jalan yang lebih selaras dengan diri sejati. Usia 40 bukanlah titik akhir, itu adalah babak baru, undangan untuk melepaskan identitas yang dibangun berdasarkan ekspektasi orang lain, dan mulai mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini terabaikan. Ini adalah kesempatan untuk meredefinisi kesuksesan, bukan lagi berdasarkan pencapaian eksternal semata, tetapi pada keutuhan dan keaslian diri. Narasi tradisional yang memuja masa muda perlu ditantang, bukan untuk meremehkan pentingnya fase tersebut, melainkan untuk membebaskan kita dari tekanan yang membatasi makna hidup hanya pada satu periode. Hidup yang bermakna bukan tentang mengejar puncak kesuksesan dalam satu dekade, tetapi tentang keberanian untuk terus bertumbuh, belajar, dan menemukan makna di setiap babak kehidupan. Masa muda seringkali dipenuhi dengan ambisi dan energi yang meluap. Kita diajarkan bahwa ini adalah waktu untuk membangun jati diri, mengukir pencapaian, dan menemukan tempat dalam masyarakat. Namun, yang jarang dibicarakan adalah bagaimana fase ini sebenarnya lebih mirip tahap riset kehidupan, sebuah eksplorasi awal yang penuh dengan percobaan, kesalahan, dan penemuan, bukan sebuah puncak kesuksesan yang final. Pada masa ini, banyak dari kita membangun yang disebut Carl Jung sebagai persona, topeng sosial yang kita pakai untuk beradaptasi dengan dunia. Persona ini adalah gambaran diri yang kita bentuk agar diterima oleh lingkungan, menjadi pekerja keras, anak yang berbakti, pasangan yang ideal, atau sosok yang terlihat berhasil di mata orang lain. Namun, topeng ini seringkali tidak muncul dari refleksi mendalam atas siapa kita sebenarnya, melainkan dari harapan eksternal yang terus membisikkan, inilah yang seharusnya kamu lakukan agar diterima dan dihargai.
Persona ini tentu memiliki peran penting. Ia membantu kita bertahan, menemukan tempat, dan menjelajahi kehidupan dengan rasa aman. Namun, ada bahaya ketika topeng ini menjadi satu-satunya identitas yang kita kenali. Kita mulai percaya bahwa nilai diri hanya diukur dari pencapaian yang terlihat, bukan dari kesejatian yang lebih dalam. Lalu muncul paradoks yang sering dialami di usia parubaya. Meskipun secara lahiriah terlihat sukses, dengan karier yang stabil, hubungan yang mapan, atau pencapaian yang diakui, banyak yang merasakan kehampaan batin. Rasa kosong ini muncul karena persona yang dibangun tidak lagi mewakili keinginan terdalam. Persona itu mungkin cocok untuk bertahan di dunia, tetapi tidak cukup untuk mengisi ruang makna dalam diri. Mengapa ini terjadi? Karena fase riset di masa muda cenderung berfokus pada eksplorasi eksternal. Siapa yang saya ingin menjadi di mata orang lain, alih-alih eksplorasi internal. Siapa saya sebenarnya, terlepas dari ekspektasi. Kita mencoba berbagai peran, membangun pencapaian, dan mengumpulkan pengalaman, namun lupa bertanya, apakah semua ini selaras dengan nilai dan panggilan jiwa saya? Disinilah kesadaran yang muncul di usia paruh baya menjadi krusial. Ini adalah saat di mana kita mulai menyadari bahwa topeng yang selama ini dipakai mungkin bukan representasi diri yang sejati. Fase riset kehidupan awal yang penuh eksperimen kini menuntut evaluasi yang lebih jujur. Apakah saya sudah menjalani hidup yang benar-benar saya inginkan? Namun, kesadaran ini bukan berarti kegagalan. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk melangkah lebih dalam ke fase kehidupan yang lebih autentik. Masa muda dengan segala eksperimen dan pencariannya bukanlah sia-sia, melainkan fondasi yang membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Untuk melangkah dari fase riset ini menuju kedewasaan yang autentik, diperlukan keberanian untuk melepas persona yang sudah tidak lagi sesuai. Ini adalah proses yang menantang karena seringkali berarti melepaskan pengakuan eksternal demi kejujuran batin. Tetapi, justru dalam ketulusan itulah makna sejati ditemukan. Pada akhirnya, fase riset kehidupan awal mengajarkan kita bahwa kehidupan bukan tentang menemukan satu identitas yang kaku, melainkan tentang perjalanan berkelanjutan untuk memahami, menerima, dan merangkul diri sejati dengan segala kerumitannya. Usia paruh baya adalah undangan untuk kembali ke dalam, menanyakan dengan jujur, siapa aku tanpa semua topeng ini? Menginjak usia 40, banyak orang mendapati diri mereka berdiri di persimpangan hidup yang menggetarkan. Setelah bertahun-tahun mengejar pencapaian, membangun karier, dan memenuhi ekspektasi sosial, muncul bisikan halus dari dalam diri. Apakah ini semua yang ada dalam hidup? Fase ini sering disalahpahami sebagai krisis paruh baya, seolah-olah sesuatu yang harus dihindari. Namun, psikolog Carl Jung melihatnya secara berbeda. Ia menyebut ini bukan sebagai krisis, melainkan kebangkitan psikologis. Momen ketika seseorang mulai mengupas lapisan identitas yang selama ini dibangun untuk menemukan diri yang lebih otentik. Selama dekade pertama kehidupan dewasa, banyak yang terjebak dalam membangun persona, topeng sosial yang diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan dunia. Namun, pada usia 40, topeng itu mulai terasa membatasi, seperti pakaian yang dulu cocok, tetapi kini terlalu sempit. Ada perasaan bahwa kehidupan yang dijalani, meskipun tampak sukses di permukaan, tidak lagi selaras dengan panggilan batin. Ini adalah titik awal transformasi yang mendalam. Perubahan ini bukan hanya emosional, tetapi juga biologis. Studi neuroscience menunjukkan bahwa di usia parubaya, terjadi peningkatan kemampuan refleksi diri dan regulasi emosi. Otak menjadi lebih mampu mengelola ketidakpastian dan melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Namun transformasi ini tidak terjadi secara otomatis. Ia seringkali dimulai dengan rasa gelisah, sebuah ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Impian yang dulu membara mungkin terasa pudar, peran yang dimainkan terasa hampa, dan pencapaian yang diraih tidak lagi membawa kepuasan yang sama. Saat inilah banyak yang mulai mempertanyakan, siapakah aku jika semua label ini dilepaskan? Transformasi di usia 40 bukan tentang membuang apa yang sudah dibangun,
tetapi tentang mendefinisikan ulang makna kehidupan. Ini adalah momen untuk berhenti dan bertanya dengan jujur, apakah saya hidup sesuai dengan nilai terdalam saya? Perjalanan ini seringkali melibatkan perubahan mendalam dalam cara seseorang memandang sukses dan kebahagiaan. Jika sebelumnya sukses diukur dari pencapaian eksternal, promosi, harta, pengakuan sosial, kini mulai muncul kebutuhan akan makna yang lebih dalam, kedamaian batin, hubungan yang tulus, dan hidup yang sejalan dengan nilai spiritual atau pribadi yang mendalam. Transformasi di usia 40 menuntut keberanian untuk melihat ke dalam. Ini bukan proses yang nyaman. Kadang, ia mengungkap rasa takut yang selama ini terpendam, takut gagal, takut tidak cukup baik, takut kehilangan validasi eksternal. Namun, justru dengan menghadapi ketakutan inilah, kebebasan sejati bisa ditemukan. Proses ini tidak selalu berarti perubahan besar seperti berganti karier atau meninggalkan segala yang dikenal. Kadang, transformasi terjadi melalui langkah-langkah sederhana namun mendalam. Mulai jujur dengan diri sendiri, memperlambat langkah, memberi ruang untuk merenung, dan mendengarkan suara hati yang selama ini terabaikan. Pada akhirnya, fase ini adalah